Ya, saya pikir mungkin, perlu wait and see terlebih dahulu ya, karena tadi kita perlu memastikan, apa namanya, keputusan dari The Fed ini seperti apa dan juga bagaimana, apa namanya, pace dari tapering off-nya ini setiap bulannya akan seberapa besar akan dikurangi. Tentunya ini akan mempengaruhi juga pada akhirnya likuiditas, dolar AS ya di pasar keuangan global ya, sehingga makanya Mhm. ini yang akan meredupkan tadi, tren kenaikan dari harga emas sendiri. Dan sekali lagi kalau memang tidak ada, apa namanya, signifikansi dari hal-hal yang bisa membuat ketidakpastian ekonomi global, ya memang ini akan membatasi khususnya untuk harga emas ya. Dan, Mhm. kalau kita lihat juga ya tadi misalkan kita kaitkan dengan, cryptocurrency aset ya, memang ini cenderung saya pikir ini demand-nya kan masih masih relatif tinggi ya, meskipun memang, apa namanya, banyak yang berspekulasi ya saya pikir ya, dan juga tadi, untuk karena tadi trennya sendiri kan kita lihat di tahun lalu dan sampai dengan tahun ini pun juga ini trennya masih terus meningkat ya harga dari cryptocurrency tersebut. Tapi tentunya tadi perlu, mewaspadai juga ya, karena tadi seberapa cepat tadi tapering off pace-nya ya tiap bulan akan berapa billion dollar akan dikurangi oleh Mhm. oleh The Fed, dan juga kapan next-nya ini, The Fed akan mulai menaikkan suku bunganya ya, meskipun memang saya masih tetap meyakini bahwa pace-nya, ataupun aggressiveness-nya ini tidak akan seagresif pada saat Bernanke ataupun pada saat 2013 yang lalu ya, karena, tentunya struktur ekonomi AS berubah, struktur ekonomi global juga berubah, sehingga memang kita, masih melihat nanti pada saat ada kecenderungan ya ataupun ada potensi munculnya beberapa risiko di perekonomian global ya, kita masih belum tahu ya apakah ada Mhm. risiko geopolitik, apakah ada, apa namanya, kondisi-kondisi yang membuat tadi, misalkan rebalancing ekonomi China yang seperti disebutkan oleh Matthew sebelumnya ya, ini juga tentunya akan bisa mempengaruhi juga ataupun memberikan, sentimen-sentimen risiko di pasar keuangan global, sehingga tentunya harga-harga dari emas dan juga cryptocurrency aset pun juga saya pikir ini tidak menutup kemungkinan ya ke depannya ini akan bisa kembali naik lagi, ataupun tadi apabila ada opportunity ataupun ada Mhm. momentum di mana tadi harga kedua aset tersebut sudah agak turunan, tentunya saya pikir itu menjadi, momentum juga untuk mulai mengkoleksi. Tapi saya pikir untuk saat Baik. ini short term saya pikir kita perlu wait and see, dan tadi perlu apa namanya, memitigasi ataupun diversifikasi ke aset-aset lainnya ya, saya pikir seperti itu. Baik, Pak Joshua, ini kan kalau kita lihat banyak yang bilang, aset-aset kripto seperti Bitcoin ini tidak punya fundamental begitu atau susah, gimana sih cara menghitungnya secara fundamental. Nah, tapi bisa nggak sih diprediksi suatu hari ini kapan nih harganya bakal sampai lagi begitu ke kisaran level 65.000 seperti sebelumnya pernah tersentuh? Karena katanya banyak nih sobat cuan yang nyangkut gitu ya di kisaran-kisaran harga Ya. tersebut. Ya, makanya ini kan saya pikir ini salah satu aset keuangan yang highly volatile ya, ini paling volatile ya, kita bandingkan dengan currency sekalipun, aset saham ya, saya pikir ini aset cryptocurrency ini yang fluktuasinya ini sangat tinggi sekali ya. Artinya apa, kalau kalau fluktuasinya tinggi berarti risikonya juga tinggi sekali ya. Jadi artinya, saya pikir para para investor, khususnya investor retail ya, saya pikir perlu apa namanya, apa, mengukur ya, apa, risiko profil yang kita yang kita miliki. Apakah kita memang se-risk taker itu ya untuk bisa menginvestasikan dana kita ya, ataupun investment fund kita untuk berinvestasi di cryptocurrency, mengingat tadi faktor fundamentalnya seperti Mas Daniel katakan bahwa ini, Iya. apa namanya, salah satu aset juga yang fundamental underlying asetnya pun juga ini, sulit ya untuk kita bisa kuantifikasikan gitu. Artinya, ya tadi ini lebih dipengaruhi oleh sentimen pasar dan juga oleh supply demand-nya saja gitu. Jadi artinya Baik. tentu karena kita tidak bisa mengukur ya fair value dari aset tersebut, ya makanya tadi perlu tadi, apa namanya, ya mungkin bisa kita katakan ini, highly speculative ya. Artinya, Mhm. apa namanya, tidak bisa kita paksakan untuk bisa mengukur tadi fair value-nya sendiri ya. Jadi artinya, Mhm. ya tadi kalau memang sudah, apa namanya, ya tadi sebelum kita masuk ke investasi yang sangat berisiko tersebut, makanya tadi kita perlu, menilai juga ya diri kita sendiri, risiko profilnya seperti apa. Kalau memang kita memang tidak terlalu risk taker ataupun tidak, cenderung risk averse bahkan ya, artinya kita bisa memilih ada alternatif
investasi lain kok ya sebenarnya yang menawarkan, return yang relatif cukup optimal, tapi risikonya tidak sampai fluktuatif seperti itu ya. Jadi saya pikir aset, pasar uang ya, nilai tukar ya, foreign exchange, Baik. FX, falas, ada juga saham, ada reksadana, ada obligasi. Saya pikir diversifikasi itu saya pikir masih sangat relevan ya hingga saat ini. Jadi artinya kita jangan sampai memasukkan, telur itu dalam satu keranjang ya. Tentunya tadi kita perlu diversifikasi terus sehingga, nilai optimum investasi kita ini tetap optimum seperti itu. Mhm. Pak Joshua, mulai dari yang pertama katanya kalau China mulai pakai yuan digital ini, kalau negara-negara lain nyusul aset kripto ini masih bisa, laku nggak nih atau pada pindah semua akhirnya? Ya, makanya ini kan salah satu karakteristik yang agak berbeda juga ya, karena kalau kita lihat kondisi karakteristik yang dimiliki, yang menjadi, daya tarik ya dari cryptocurrency aset ini adalah decentralized ya, artinya tidak tersentralisasi dan juga ini private dan juga kalau kita lihat transfer, antar pemegangnya pun juga ini free ya. Jadi artinya dari feature-feature tersebut kan ini yang menyebabkan mengapa minat dari investor global ini ataupun investor secara umum ini meningkat cukup signifikan ya untuk aset tersebut. Nah, tapi kalau misalkan nanti ada penantang baru yaitu, central bank digital currency ya seperti misalkan yuan digital ya, ini saya pikir memang ini bisa saja ya, tapi tentunya ya tadi karakteristik dari yang, private dan juga dari, eee 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 tadi private dan no fee untuk transfer dan juga, decentralized tadi ya, kalau feature-feature tersebut masih diminati, ya saya pikir harga, tidak akan significantly jatuh ya, kecuali memang tadi ada hal-hal ataupun peraturan-peraturan baru yang bisa membatasi, investasi di cryptocurrency. Misalkan peraturan dari Basel ya, ataupun juga misalkan terkait juga tadi, di berita juga ada yang, beberapa, regulator juga ini, karena tadi terindikasi bahwa investor ini investasi di cryptocurrency ini terkait dengan, dengan, kegiatan-kegiatan ilegal, ya tentunya itu akan membatasi dan tentunya akan bisa memicu tadi pembatasan-pembatasan dari regulator ya.